Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan membahas tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas ambruknya atau rubuhnya salah satu bangunan di pondok pesantren yang menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qazi ini menjadi sorotan banyak pihak. Bagaimana bangunan untuk pendidikan yang seharusnya aman justru jadi malapetaka buat para santri. Bagaimana pula pengawasan DPRD Jawa Timur terhadap kelayakan bangunan pendidikan. Untuk membahas hal tersebut Nah, sudah dari bersama kami pemerintahnya gimana ini? Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur ada Sri Untari. Selamat sore Ibu Sri Untari, kami ingin tahu Ibu, sejauh mana fungsi pengawasan dari DPRD Jawa Timur terhadap bangunan lembaga pendidikan, termasuk pesantren, Bu, dalam kasus Ponpes Al-Qazi ini? Sore. Ya, selamat sore, Mas. Langsung ya. Langsung, Bu, silakan. Yang pertama, kami sebagai Ketua Komisi E mewakili rekan-rekan Komisi E dan DPRD Jatim mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah anak-anak kita yang berada di Al-Qazi ini. Di hari ke-5 saya nunggu di sana bersama dengan Pak Sekda, BPBD dan teman-teman yang lain. Kalau saya ditanya tentang pengawasan, ini pondok pesantren itu ada dalam kawasan Kemenak, Mas. Jadi kita ini kan ada satu hal, jadi untuk pendidikan, ini untuk provinsi itu ngurusi terkait dengan SMA dan SMK yang itu wilayahnya Provinsi Jawa Timur, kewenangan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2014. Nah, 23 tahun 2014. Nah, untuk saudara-saudara kita yang ada di pondok pesantren itu pengawasan langsung dan juga pembinaannya itu dari Kemenak. Jadi kami memang tidak memiliki tupoksi untuk bisa memberikan pengawasan. Nah, tetapi Jawa Timur memberikan bantuan berupa bentuknya Posda Madin, kemudian kemarin itu kami membantu untuk aliyah swasta, itu kami bantu lewat APBD provinsi. Hanya dalam proses pengawasannya memang bukan dalam kawasan kami. Demikian, Mas. Ya, jadi pengawasan itu bukan di DPRD-nya, tapi langsung dari Kemenaknya, Kementerian Agamanya. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh, yang jadi masalah nih, tanggung jawabnya kayak dilempar-lempar gitu tuh. Nah, yang jadi pemerintah nggak mau disalahkan, nanti yang Kemenak menyalahkan yang lainnya gitu kan, masalah pengelolaannya bagaimana. Soalnya ini semuanya harus terlibat ya, nggak cuma dari pemerintah, tapi dari pengelolanya juga untuk masalah seperti ini. Karena kan misalnya harus ada izinnya, itu kan izinnya harus ke pemerintah gitu kan. Nah, itu kan harus didalami lagi masalah bangunan seperti ini. Jangan sampai ada bangunan yang tidak memenuhi standar yang pada akhirnya bangunan itu tidak stabil, tidak kuat untuk menahan bebannya dan akhirnya bisa runtuh seperti ini. Ya, jadi jangan sampai lempar-lemparan tanggung jawab gitu. Kalau bisa semua orang tuh yang terlibat itu bisa mengevaluasi bagaimana supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya. Di Jawa Timur, Ibu Sri Untari, apakah selama ini ketika ada pondok pesantren khususnya di Jawa Timur yang membangun, itu merupakan inisiatif, apakah ada laporan ke pemerintah daerah terkait, Ibu? Selama ini memang kalau kita ketahui ada pondok pesantren itu yang sudah besar, ada yang menengah dan yang kecil. Melalui DPRD Provinsi Jawa Timur, kita punya pokok-pokok pikiran itu seringkali kami juga ikut menghibahkan kepada pondok-pondok pesantren ini, dimanapun tempatnya berada, karena memang Jawa Timur ini basisnya adalah basis Nahdlatul Ulama. Sehingga selama ini memang kami tidak pernah menerima laporan-laporan terkait dengan pembangunan pondok pesantren, karena komisi ini kan bukan ngawasi fisiknya pondok pesantren, tapi kami ini ngawasi langsung tidak karena tidak ada tupoksinya, tetapi kalau berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan ke depan itu ada korelasinya dengan kita. Tapi selama saya jadi ketua komisi tahun ini, kami belum pernah melakukan rapat kerja dengan rekan-rekan di pondok pesantren secara khusus belum. Tapi kalau misalkan ada audiensi waktu itu terkait dengan Posda Madin dan bos-bos yang lain itu ada.
tapi tidak terkait dengan Sarpras. Karena memang di Komisi E tidak secara khusus tidak mengurusi itu. Hanya kalau untuk SMA dan SMK kami yang ngurus, sampai yang negeri itu kami ngurus sampai di sana, negeri dan swasta. Demikian, Ya, Mas. berarti terpisah di sana ya, masalah yang SMA, SMK gitu ya, yang masih ada di bawah pemerintah tuh masih diurusin. Kalau yang udah di luar masalah itu, misalnya kayak pondok pesantren itu berbeda lagi tanggung jawabnya. Tapi yang berhubungan sama pemerintah itu adalah masalah pendidikannya. Jadi kayak mungkin kayak kurikulum, dana bantuan pendidikan itu baru ya ke pemerintahnya. Jadi kayak nggak tahu nih masalah prasarananya, masalah bangunannya gitu. Jadi dari pemerintahnya juga itu nggak ada pengecekan dan pengawasan ke bangunan-bangunan yang ada di daerahnya, masalah pondok pesantren ini ya khususnya gitu. Ini polisi sudah mulai membuka pintu penyelidikan mengenai penyebab ambruknya Ponpes Al-Kozini. Dari DPRD menyikapinya bagaimana Ibu? Meskipun kami melihat sejauh ini belum ada tuntutan sama sekali dari pihak keluarga korban. Yang pertama memang harus dipahami dengan penuh bahwa negeri kita ini sebelum merdeka, ratusan tahun yang lalu pondok-pondok pesantren itu sudah menjadi salah satu tempat mendidik para anak-anak generasi dari generasi ke generasi. Ketika Islam masuk di Indonesia, maka berkembanglah pondok-pondok pesantren ini. Sehingga pondok-pondok pesantren ini sudah ada sebelum adanya pemerintah Republik Indonesia. Maka yang pertama harus dijaga adalah kita harus patut memberikan penghargaan dan apresiasi yang kuat kepada Bapak Ibu pengasuh pondok pesantren ini karena beliaulah anak-anak kita itu bisa belajar huruf, walaupun huruf yang dipelajari waktu itu ya huruf Arab dan huruf Jawa. Karena memang sebelum masa kemerdekaan yang banyak dipelajari adalah huruf-huruf berkaitan dengan bahasa Jawa kalau di tempat kita. Nah, untuk berikutnya hal-hal yang penting untuk dipahami bersama-sama bahwa sebagai sebuah kultur yang terbangun, pondok pesantren ini adalah tempat untuk mewariskan sebuah peradaban yang sangat kuat, yaitu terkait bahasa. Sampai hari ini di pondok-pondok pesantren masih diajarkan bagaimana level bahasa berbahasa Jawa, mulai dari bahasa Tengahan sampai bahasa Kromo Inggil. Itu masih diajarkan dan itu tidak diajarkan di tempat yang lain. Maka bagi saya kita harus berhati-hati, harus betul-betul mengingat sebuah historicalnya, mengingat bagaimana peran sertanya yang besar dan yang lain-lain dalam hal untuk melihat dari sisi hukumnya. Kalau misalkan pemerintah daerah maupun melalui kepolisian daerah akan melakukan pemeriksaan, saya kira juga harus memahami bagaimana psikologi dan juga bagaimana historisnya pondok pesantren ini, supaya nanti menjadi bijak di dalam memahami ini. Bu Sri Demikian, Untari, Mas. kami yakin sekali bahwa pondok pesantren melahirkan generasi insan yang berakhlak mulia tapi juga berprestasi secara intelektual. Tapi melihat kasus Ponpes Al-Kozini yang mengejutkan, menggemparkan publik, menurut Ibu Sri Untari sendiri, apakah perlu langkah konkret untuk menemukan adanya unsur mungkin Bu kelalaian di sini? Menurut saya telaahnya harus teliti dan cermat. Teliti dan cermat artinya harus dengan menggali berbagai informasi dan berbagai hal tentang bagaimana historicalnya. Karena ini beda dengan bangunan, misalkan membangun kantor, membangun kemudian gedung SD, beda banget. Oleh karena itu perlu wisdom yang kuat dari teman-teman hukum untuk melihat sisi lain supaya nanti tidak terlalu memiliki sebuah pemahaman yang bias begitu. Memang sudah terjadi anak-anak kita menjadi salah satu yang menjadi korban. Nah, ke depan saya berharap pada semua saudara-saudaraku yang mendirikan pondok pesantren, karena ini memang di era yang modern, ya taatilah apa-apa yang terkait dengan konstruksi itu. Misalkan kolomnya cukup untuk 2 lantai, ya 2 lantai saja begitu. Karena memang begitu marak dan banyaknya tempat-tempat atau para santri-santri yang ingin sekolah di pondok pesantren. Ini sebuah fakta yang memang sudah menjadi umum di Jawa Timur. Bahkan saya melihat di pedesaan-pedesaan ini, SD-SD ini sudah mulai tutup. Muridnya tinggal 3, tinggal 2, tinggal 10. Ternyata setelah saya gali kemana? Pada sekolah di pondok pesantren. Artinya pondok pesantren ini sebagai sebuah pilihan bagi
wali murid atau wali santri untuk berpikir bahwa lebih baik menyekolahkan anak-anak di pondok pesantren dengan maksud dan tujuan bahwa ada adab, ada etika, ada histori, ada ilmu, ada pengetahuan, ada challenge yang diajarkan di situ. Untuk itu saya betul-betul berpesan pada Bapak Ibu pengasuh pondok pesantren, kalau toh harus membangun, ikutilah yang namanya bestek gitu ya. Itu kan salah satu hal yang perlu kita lakukan bersama. Kalau misalkan harus Ya, jadi pentingnya tuh karena pesantren itu penting, kenapa nggak ada pengawasannya gitu, nggak ada intervensi dari pemerintahnya untuk dalam masa pembangunan itu. Kalau misalnya benar-benar penting ya, misal pesantren itu sebagai satu wadah nih untuk membangun akhlak, untuk apa ya, siswa tuh belajar para santrinya. Nah itu kan harusnya menjadi salah satu ini ya tolak ukur melihat wah kalau ini penting berarti harus diawasi dengan baik supaya tidak ada penyalahgunaan seperti yang terjadi misalnya di pondok pesantren ini gitu. Misalnya yang bangunannya harus tingkatnya 2 gitu fondasinya, tapi tingkat sampai tingkatan 4 gitu. Ya akhirnya fondasinya nggak kuat menahan dan akhirnya bangunan yang sedang dibangun itu akhirnya rubuh gitu kan. Berarti harus ada ikut serta dari pemerintah juga tentang pendidikan seperti ini gitu ya supaya aman bagi yang menggunakan bangunan tersebut khususnya seperti tadi ya para santri itu misalnya ada ratusan orang di sana yang sedang beraktivitas tapi bahkan bangunan itu nggak aman ya untuk tadi ya misalnya tingkat 2 jadikan tingkat 4 gitu akhirnya rubuh dan ketika rubuh itu korban jiwanya bisa banyak sekali kan yang terakhir kemarin tuh lebih dari 50 orang tuh meninggal dalam bangunan tersebut yang seharusnya bangunan itu kuat ya bisa menyangga dan bisa digunakan dengan baik akhirnya bisa memakan korban jadinya kan itu yang menjadi masalah di mana peran pemerintah dalam mengawasi bangunan-bangunan seperti ini kalau misalnya bangunan yang nggak layak ya berarti harus ada ininya apa namanya kayak penyegelan gitu wah bangunan ini nyata kurang bagus gitu maksudnya kurang kuat fondasinya untuk dibangunkan ke bangunan yang 4 lantai misalnya itu pemerintah harusnya bisa gitu mencegah pembangunan itu untuk tidak terjadi ya mungkin dari tata pengelolaannya juga itu tidak melaporkan gitu kan kalau misalnya mau buat bangunan izinnya mereka asal buat aja gitu jadi nggak ada izin dari pemerintahnya nggak ada izin dari yang konstruksi atau ahlinya itu akhirnya asal membangun bangunan yang apa ya, punya kapasitas besar tapi tidak mampu ya untuk menahan fondasi awalnya gitu ya yang harusnya 2 lantai nih ya yang kuatnya untuk 2 lantai dari tiangnya konstruksinya itu antara bangunan dan lainnya itu akhirnya ditingkat sampai tingkatan berikutnya nah ketika udah ditingkatkan beratnya tadi itu berlebihan nah fondasinya itu yang tidak kuat menahan beban yang di atasnya nah kalau udah runtuh seperti ini itu akhirnya makan banyak korbannya kan hampir ratusan orang tuh ya korbannya dari bangunan yang rubuh ini ya bayangin tuh anak-anak yang sudah dititipkan oleh orang tuanya ya udah kayak wah ini anak saya akan jadi anak yang berprestasi anak yang bermanfaat ya nanti ke depannya ketika sudah dewasa gitu tapi harus mengalami kejadian seperti ini ya kayak trauma lah yang selamat itu jadi trauma dengan bangunan pesantrennya dan kalau yang meninggal ya udah itu selesai gitu kan ceritanya karena ya udah tetap usia itu yang kasihan di sana ya yang orang tuanya ini yang kasihan udah punya harapan kepada pondok pesantren tapi pondok pesantrennya malah tidak bisa apa ya menghadirkan harapan tersebut gitu. para santri ya dilibatkan dalam gerak sebuah gotong royong saja, tapi harus tetap ada hitungan. Yang menghitung ya orang yang mengerti agar kemudian ini tidak terjadi lagi di kedepannya. Dengan kata lain, Ibu Sri Untari mengamini bahwa DPRD akan mendesak audit total bangunan pesantren Bu Ya di Jawa Timur. semuanya. Kalau kita mengaudit total, siapa yang akan mengaudit? Hmm. Karena ini adalah kawasannya Kemenak. Oke. Jadi sebaiknya kalau menurut saya teman-teman DPR RI yang di Komisi 8 itu yang bisa koordinasi dengan Kemenak. Karena seluruh pondok pesantren ini tanggung jawabnya bukan di Provinsi Jawa Timur. Tanggung jawab kita adalah silaturahmi dan bantuan-bantuan. Tapi kewenangan untuk menjadi auditornya, pengawasnya dan sebagainya bukan di kami. Maka lebih tepat kalau ada di DPR RI Komisi 8 atau berapa itu yang berkaitan dengan Kemenak ini. Baik. Terima kasih Ibu Sri Untari. Ya, dari DPRD-nya bilang ini bukan kewenangan kita. Jadi karena bukan kewenangan kita, kita nggak bisa ngambil urusan seperti ini gitu kan. Kalau udah yang sulitnya itu kadang-kadang bisa lepas tangan gitu kan. Harusnya dipertanyakan misalnya kayak
wah ini pemerintah nih harusnya bisa mengintervensi, kan ini DPRD-nya tuh, daerahnya, kalau misalnya daerahnya ada yang nggak aman, harusnya bisa dicek gitu, bisa dilaporkan misalnya ke Kemenaknya sebagai perantara gitu kan, si pemerintah ini kalau misalnya mengawasi. Nah kalau misalnya nggak mengawasi, ya tiba-tiba hanya ada yang udah jatuh, udah ada korban baru nanti ya bergerak gitu. Itu yang menjadi masalah sekarang, dan tentang masalah pemerintah dan pembangunan yang ilegal ini gitu kan, yang dianggapnya mungkin kurang sesuai dengan syarat ataupun SOP yang seharusnya dijalankan. Ya kalau misalnya kalian mau bangun bangunan gitu ya, misalnya bangun pesantren, gotong royong itu nggak masalah, asalkan gotong royong tadi tadi itu didasarkan dengan ilmu. Misalnya mau ngebantu ngebangun bangunannya, ya misalnya mau ngaduk semennya atau mau ngangkat pasirnya gitu ya, itu nggak masalah gitu, selama didampingi dengan ahli atau orang yang profesional gitu. Juga dikerjakan juga dengan tata cara yang benar juga, yang jadi nggak cuma asal ngebangun aja. Membantu boleh tapi jangan sampai salah dalam prosesnya. Kalau prosesnya salah, misalnya ada komposisinya itu salah gitu, terus perencanaannya salah, itu nanti akhirnya ya bangunan jadi nggak kuat gitu untuk dibangun. Misalnya tingkatnya tinggi gitu kan, yang bayangin tingkat 4 itu kan bisa ada ratusan orang yang menggunakan bangunan tersebut. Kalau bangunnya runtuh, ya ratusan orang tersebut yang bakal jadi korban gitu. Yang kejadian ini itu ada 50-an lebih yang meninggal gitu ya. Kalau misalnya ada bangunan yang tinggi, seharusnya ada izinnya gitu lah. Karena kalau misalnya udah rubuh, itu pasti banyak orang yang terlibat yang akan menjadi korban dari bangunan yang runtuh tersebut ya. Itu menjadi pelajaran menurut saya. Ini nggak cuma untuk bangunan pondok pesantren, tapi untuk semua bangunan yang ada di Indonesia, khususnya yang memiliki ketinggian tertentu. Ya misalnya lantai 2 ke atas lah. Itu kan kalau misalnya rubuh itu pasti banyak korban gitu. Makanya harus ada izinnya supaya sesuai dengan prosedurnya. Kalau misalnya nggak layak ya ditutup bangunannya atau dibongkar bangunannya supaya tidak membahayakan orang yang menggunakan bangunan tersebut. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari ya dari berita ini, tentang siapa nih yang harus bertanggung jawab nih. Dari pemerintahnya bilang ini bukan tanggung jawab saya, tapi ini tanggung jawab dari Kemenak gitu. Nanti kita masih bisa mencari nih apakah Kemenak harus bertanggung jawab juga nih kepada pondok-pondok pesantren yang membangun suatu bangunan, misalnya harus izinnya kemana dan sebagainya. Jadi benar-benar diperketat gara-gara kejadian seperti ini, karena bayangin tuh ya ada ratusan orang yang menjadi korban. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah kalau yang terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.